Anda kembali di Top News, pemirsa, kali ini bersama saya Iqbal Himawan. Hingga malam ini, pemerintah Kota Palembang belum memberikan keputusan terkait dengan kelanjutan PSBB, padahal PSBB tahap 2 berakhir hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Elsa Silalahi, langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, kapan tepatnya keputusan keberlanjutan dari PSBB ini akan dikeluarkan? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, sebelumnya pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota Palembang Harnojoyo, sempat menjadwalkan bahwa hari ini akan menggelar rapat terkait dengan keputusan keberlanjutan PSBB yang berakhir hari ini, tepatnya tanggal 16 Juni 2020. Namun hingga malam hari ini belum ada informasi pasti seperti apa keberlanjutan PSBB di Kota Palembang, sehingga nasib PSBB ini masih menggantung. Namun berdasarkan hasil rapat pertama yang digelar oleh pemerintah Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota, ada dua opsi yang ditawarkan setelah PSBB ini berakhir. Yang pertama yaitu akan menerapkan PSBB transisi new normal atau kenormalan baru, atau yang kedua yaitu dengan menegakkan disiplin protokol pencegahan COVID-19. Salah satu dari dua opsi tersebut ini akan diputuskan besok setelah pemerintah Kota Palembang menggelar rapat besok pagi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang dengan melibatkan sejumlah pihak seperti dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia, unsur Forkompinda, dan juga sejumlah tim ahli lainnya. Sementara itu, terkait dengan berakhirnya PSBB tahap kedua hari ini, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengklaim bahwa status Kota Palembang ini turun dari sebelumnya berada di zona merah dan saat ini statusnya berada di zona oranye atau berada di level 3 dengan resiko penularan yang sedang. Penurunan status ini dinilai berdasarkan 15 indikator kesehatan, yang mana 11 diantaranya masuk dalam indikator epidemiologi, kemudian 2 indikator surveillance, dan 2 lainnya merupakan indikator pelayanan kesehatan. Seperti contohnya, misalnya untuk indikator pelayanan kesehatan ini, tingkat keterisian di rumah sakit yang ada di Kota Palembang ini saat ini jumlahnya mencapai 45%, artinya sisanya masih ada 55% yang kosong, dan jumlah ini dikatakan masih jauh dari syarat maksimal yang ditetapkan, yakni berjumlah 20%. Adapun PSBB yang diterapkan di Kota Palembang ini sudah ada sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahap pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni. Kemudian PSBB tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 16 Juni 2020. Pemerintah Kota Palembang mengatakan bahwa apapun nanti keputusannya, mereka akan lebih menargetkan bahwa warga Kota Palembang ini benar-benar disiplin untuk menerapkan protokol pencegahan penanganan COVID-19. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa penetapan status Kota Palembang yang turun menjadi oranye ini harus disertakan dengan data-data yang akurat, seperti terjadi penurunan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Kemudian warga ini benar-benar sudah menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa dari data yang didapat oleh pemerintah Kota Palembang itu sudah menuju ke zona oranye, dilaporkan ke kita. Tapi untuk penghentian PSBB itu, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan karena feeling, tapi harus berdasarkan data. Saya akan tunggu dalam beberapa saat ini laporan dari tim epidemiologi yang akan melihat angka RM. Sudah di bawah 1 belum kita? Iqbal. Elsa, bagaimana kalau di Sumatera Selatan sendiri kasus COVID-19-nya? Apa saja upaya yang terus dilakukan untuk menekan penyebarannya? Ya, Iqbal, terkait dengan informasi perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, ini memang setiap harinya ada penambahan, namun memang jumlahnya cenderung fluktuatif. Seperti hari terakhir atau data terakhir yang kami peroleh per 16 Juni 2020, ada penambahan kasus positif sebanyak 50 kasus, sehingga saat ini kumulatif total berjumlah 1.498. Sementara untuk kasus sembuh, ini ada penambahan sebanyak 19 kasus, dan saat ini totalnya berjumlah 670.
Dan sementara itu untuk kasus meninggal dunia hari ini tidak ada penambahan dan saat ini totalnya berada di angka 57. Jika dinyatakan secara persentase untuk jumlah kesembuhan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini berada di angka 44,7%, yang artinya angka ini berada di atas kesembuhan dari data nasional, yakni berada di angka 38,8%. Sementara untuk angka atau persentase kematian di Provinsi Sumatera Selatan ini berada di angka 3,8%, dan angka ini berada di bawah angka kematian nasional yang saat ini berada di angka 5,5%. Selain itu untuk kasus aktif yang saat ini ditangani oleh gugus tugas penanganan COVID-19 baik yang ada dalam perawatan ini berada di angka 771 atau lebih dari 50% dari total jumlah kasus positif di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu dari situs Benzo yang kami peroleh untuk nilai RT atau reproduksi efektif di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini berada di angka 1,27%, yang artinya masih terjadi penularan antara satu orang dengan orang lainnya terkait dengan COVID-19 ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh gugus tugas terkait dengan untuk menekan atau meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yakni mereka akan terus memasifkan tracing ataupun pelacakan terkait dengan orang-orang yang berinteraksi dengan orang yang positif COVID-19, baik itu OTG, ODP maupun PDP. Selain itu mereka juga akan memasifkan kembali atau lebih memperkuat lagi pemeriksaan spesimen. Selain di Balai Besar Laboratorium Kota Palembang, mereka juga akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit rujukan secara mandiri seperti di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, kemudian di Rumah Sakit Pusri dan juga di Rumah Sakit Fatimah. Demikian Iqbal, kembali ke Anda di studio. Elsa Silalahi melaporkan langsung. Terima kasih.